Halo teman-teman semuanya, di sini kami akan membahas hasil diskusi kami tentang pengumpulan data kuesioner responden yang dimana gambaran perilaku mahasiswa-mahasiswi udara dan mendeteksi dini penyakit menular seksual. Sebelum kami akan mempresentasikan materi kami, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya atas nama Franky Anandazai dan rekan saya akan memperkenalkan presentasi kami. Selamat menikmati. Ini mengenai pendahuluan. Jadi sebelum kita masuk pada hasil penelitian kami, kita akan membahas mengenai penyakit menular seksual. Jadi penyakit menular seksual ini adalah penyakit infeksi yang penularannya itu utamanya melalui hubungan seksual. Jadi sebagian besar penderita PMS ini tidak menunjukkan gejala. Tidak menunjukkan gejala itu dapat berupa keputusan, kencing mengeluarkan anak, ada kutil pada kelamin dan juga biasanya ada bolong. Oleh karena itu penting untuk kita melakukan screening atau tes untuk mendeteksi dini penyakit menular seksual sehingga nanti semakin cepat kita deteksi penyakit ini maka akan diberikan pertolongan juga yang semakin cepat. Nah selanjutnya walaupun terdapat gejala abnormal pada anak kelamin ini, ternyata tidak sedikit orang itu memilih untuk tidak memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Karena latar belakang inilah kami akan menyusun penelitian yang berkaitan dengan perilaku mahasiswa-mahasiswi di sana untuk dalam mendeteksi dini penyakit menular seksual yang mereka alami. Nah, untuk tujuan penelitian kami, tujuan utamanya itu penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan perilaku mahasiswa atau mahasiswi Universitas Udayana dalam mendeteksi dini penyakit menular seksual. Sedangkan tujuan khususnya ini untuk menggambarkan perilaku mahasiswa atau mahasiswi Universitas Udayana dalam mendeteksi dini PMS berdasarkan gejala-gejala dari penyakit menular seksual serta perilaku berisiko yang dapat menyebabkan seseorang tertular penyakit menular seksual. Untuk prosedur penelitiannya, yang pertama penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Selanjutnya sumber data ini diperoleh dari atau bersumber dari data primer yang mana kami dapat secara langsung dari responden melalui metode kuesioner. Jadi kuesioner ini kami sebarkan menggunakan Google Form dan didapatkan responden sebanyak 70 mahasiswa dan mahasiswi di Universitas Udayana. Untuk datanya sendiri itu kami rapikan dan dibuat dalam bentuk tabulasi di Excel. Selanjutnya dianalisis juga di Microsoft Excel dengan menggunakan teknik statistik deskriptif melalui analisis portrait data. Dan kemudian data ini disajikan dalam bentuk diagram lingkaran, diagram button dan juga diagram garis. Dan yang terakhir kami sebarkan melalui Instagram. Nah, untuk hasil dan pembahasannya sendiri, yang pertama di sini ada distribusi responden berdasarkan umur. Jadi dapat teman-teman lihat pada diagram di atas ini. Jadi ini menunjukkan data jumlah responden menurut usia. Dari segi usia ternyata didominasi oleh responden yang berusia 19 tahun, yaitu sebanyak 29 responden dengan presentasi sebesar 41,4%. Sedangkan untuk usia responden dengan presentasi paling kecil itu adalah yang berusia 17 tahun, yaitu ada 1 responden dengan presentasinya itu 1,4%. Nah berikutnya yang kedua ini usia responden berdasarkan jenis kelamin. Jadi responden yang mengisi kuesioner kami itu ternyata yang paling banyak itu adalah yang jenis kelamin perempuan, yaitu sebanyak 61 responden dengan presentasi itu sebesar 87,1%. Kemudian yang berjenis kelamin laki-laki itu 17,9% dengan presentasi 12,9%. Selanjutnya ini adalah distribusi responden berdasarkan desa atau kelurahan tempat mereka tinggal. Jadi diagram yang sini menggambarkan bahwa responden yang paling banyak itu beralamat tinggal di kelurahan atau kelurahan wisata, yaitu ada sebanyak 12 responden. Sedangkan kelurahan dengan jumlah responden yang paling sedikit itu berada pada kelurahan atau desa Walnasi, Wisata Barat, Wisata Selatan, Melbaki, Waitau, Kabupaten, Kuanino, Maulapa, Namasai, Mapanasibu dan juga Alak yang mana masing-masing ini memiliki 1 responden. Yang berikutnya ini distribusi responden berdasarkan fakultas. Jadi dari diagram yang ada di atas ini menggambarkan jumlah responden berdasarkan fakultas. Jadi diketahui bahwa sebesar 58,6% atau sekitar 41 responden itu
Saat ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Karen, di mana di sini saya akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang kami ajukan kepada responden. Yang pertama itu, apakah Anda pernah merasakan data pada alat kelamin? Nah, pertanyaan ini membahas mengenai salah satu gejala yang muncul pada penyakit menular seksual, yaitu timbul rasa gatal pada alat kelamin. Merujuk pada data diagram di samping, teman-teman bisa lihat, yang dimana 55% responden tidak merasakan gatal, tetapi 44,3% responden merasakan gatal pada alat kelaminnya. Nah, pertanyaan berikutnya yaitu, apakah Anda pernah merasakan nyeri dan rasa terbakar pada alat kelamin saat buang air kecil? Nah, pada pertanyaan ini ditanyai mengenai pernah tidaknya responden mengalami gejala umum penyakit menular seksual yang berupa nyeri dan rasa terbakar pada alat kelamin saat buang air kecil. Salah satu penyakit menular seksual yang menimbulkan gejala ini adalah chlamydia. Diagram di samping sebanyak 63 responden atau 90% tidak pernah mengalami gejala di atas. Namun, diagram di sebelah yang pernah mengalami gejala demikian ada sebanyak 10 responden atau 10 orang yang presentasinya itu 10%. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya itu, apakah di sekitar alat kelamin atau mulut Anda terdapat benjolan, kutil, atau melat? Yang dimana pertanyaan ini ditanyakan pada responden mengenai ada tidaknya benjolan, kutil, atau melat yang muncul pada sekitar alat kelamin atau mulut. Sebagaimana kita ketahui bahwa gejala-gejala di atas biasanya ditujukan pada seseorang yang terkena penyakit sifilis, sehingga penyakit kutil kelamin yang disebabkan infeksi virus HPV. Selain itu, infeksi HPV juga dapat menimbulkan kutil berbagai bagian tubuh termasuk mulut. Berdasarkan diagram di samping, ada sebanyak 68 responden atau 97,1% responden menyatakan tidak pernah mengalami hal demikian, seperti benjolan, kutil, atau memar yang muncul pada sekitar alat kelamin maupun mulut. Tetapi ada 2 orang responden atau 2,9% menyatakan terdapat gejala tersebut. Nah, selanjutnya pertanyaan berikut, apakah dari alat kelamin Anda pernah mengeluarkan cairan nanah pada pria atau keputihan normal seperti bawaan hijau maupun kuning kepada wanita? Yang dimana pertanyaan ini membahas mengenai dari salah satu penyakit menular seksual atau gonorrhea. Berdasarkan data pada diagram di bawah di samping sebanyak 69 responden atau 98,6% menyatakan bahwa dari alat kelamin yang tidak pernah mengeluarkan cairan nanah atau responden laki-laki atau keputihan abnormal kepada perempuan tidak pernah mengalami demikian. Tetapi ada 1% responden mengatakan iya belum pernah mengalami hal demikian. Nah, pertanyaan berikutnya itu, apakah Anda pernah mendapatkan penyuluhan tentang penyakit menular seksual? Nah, pada pembahasan mengenai pernah atau tidak responden mendapatkan penyuluhan tentang penyakit menular seksual, didapati dari 70 responden yang mengisi kuesioner sebanyak 44 orang, 62,9% menyatakan pernah mendapatkan penyuluhan tentang penyakit menular seksual. 27,1% tidak pernah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu gambaran perilaku berisiko tertular PMS pada mahasiswa atau mahasiswi Undana, yang dimana di sini kami bertanya kepada responden apakah Anda pernah melakukan hubungan seksual. Nah, di sini siapapun yang aktif secara seksual berpotensi tertular penyakit menular seksual tanpa memandang umur, jenis kelamin, dan orientasi seksual. Merujuk pada penelitian tadi, diagram di samping menggambarkan mengenai perilaku mahasiswa dalam berhubungan seksual, didapati sebanyak 68 responden atau 97,1% responden tidak pernah melakukan hubungan seksual. Tetapi ada 2,9% responden pernah mengatakan bahwasanya dia pernah melakukan hubungan seksual tersebut. Selanjutnya, apakah Anda pernah menggunakan narkoba suntik? Nah, di sini kami bertanya kepada responden bahwasanya penurunan TMS juga dapat ditularkan melalui jarum suntik secara bergantian atau narkoba. Pada diagram di samping menggambarkan mengenai perilaku berisiko yang dapat menularkan TMS. Didapat
berarti semua responden atau 70 orang mahasiswa udara menyatakan bahwa tidak pernah menggunakan jalur suntik demikian. Nah, selanjutnya di sini kami bertanya kepada Anda, apakah Anda pernah melakukan screening atau tes untuk deteksi dini penyakit menular seksual? Nah, di sini 69 responden atau 98,6% menyatakan tidak pernah melakukan screening test untuk deteksi dini PMS, sedangkan 1,4% atau satu responden menyatakan pernah melakukan screening PMS. Selanjutnya kami bertanya kepada responden, apakah Anda pernah memeriksakan diri ke dokter saat merasakan gejala tidak normal pada alat Anda? Nah, di sini pertanyaan tidak wajib, namun didapati bahwa 70 responden memberi jawaban tentang responden ketika merasakan gejala tidak normal pada alat kelamin. Dari diagram di bawah di samping dapat dilihat bahwa tingkat pemanfaatan responden akan pelayanan kesehatan masih rendah. Sebanyak 62 responden atau 88,6% menyatakan bahwa mereka tidak pernah memeriksakan diri ke dokter saat merasakan gejala tidak normal pada alat kelamin. Sedangkan 8% responden atau 11,4% memeriksakan diri ke dokter saat merasakan gejala tidak normal pada alat kelamin. Teman-teman bisa dilihat di samping bentuk diagramnya. Nah, di sini kami membuat grafik yang dimana alasan tidak memeriksakan diri ke dokter. Berdasarkan data pada diagram berikut didapati bahwa sebanyak 42 responden atau 74,2% tidak memeriksakan diri ke dokter ketika mengalami gejala tidak normal pada alat kelaminnya karena malu jika ada tetangga, orang kenalan yang tahu atau malu kepada pandangan pasien lainnya ketika berada di poli khusus yang berkaitan dengan penyakit kelamin. Yang dimana pada hal ini anak muda yang ingin memeriksakan diri ke dokter, tetapi mereka malu. Hal demikian membuat mereka merasa berpikir dua kali untuk memeriksakan diri ke dokter. Selanjutnya diikuti oleh responden yang tidak tahu bagaimana membedakan gejala tidak normal pada alat kelamin sebesar 18,2% atau 12 responden sebanyak responden. Sebenarnya responden pernah merasa ada yang tidak beres dengan alat kelamin, tapi karena ketidaktahuan semuanya merasa bahwa dia baik-baik saja. Akhirnya responden enggan untuk menemui dokter, dan yang paling rendah sebesar 7,6% atau 5 responden. Responden yang tidak mencari dokter karena tidak punya biaya. Nah, teman-teman, untuk saran yang kami ingin berikan kepada teman-teman semuanya, itu yang pertama, bagi mahasiswa atau mahasiswa yang pernah mengalami gejala tidak normal pada alat kelamin maupun pernah melakukan hubungan atau perilaku seks yang tidak sehat, maka teman-teman harus melakukan screening atau tes untuk mendeteksi dini penyakit menular seksual. Karena semakin dini penyakit itu dideteksi, maka akan semakin cepat juga pertolongan yang diberikan oleh tenaga medis bagi teman-teman. Nah, selanjutnya, tapi kalau kita lihat pada yang telah kami jabarkan pada hasil analisis data kami, terdapat bahwa responden itu cenderung tidak ingin memeriksakan diri karena malu, yaitu sebesar 74,2% responden, diikuti dengan ketidaktahuan untuk membedakan gejala tidak normal pada alat kelamin, yaitu ada 18,2% responden, serta karena tidak ada biaya itu sebesar 7,6%. Jadi karena alasan tersebut kami memberikan beberapa solusi, yaitu dengan yang pertama harus memfokuskan penyuluhan edukasi kesehatan pada topik penghapusan stigma negatif penyakit menular seksual. Jadi melalui penyuluhan ini sasarannya itu adalah mahasiswa yang mana memiliki atau berada pada rentang usia remaja sampai dewasa awal. Nah, dan harus ditekankan pemahaman mengenai gejala-gejala penyakit menular seksual, pentingnya pemeriksaan kesehatan organ reproduksi, serta perubahan pola pikir bahwa memeriksakan alat kelamin ke dokter itu bukan merupakan hal yang memalukan. Nah, berikutnya kita tahu bahwa pemerintah ini telah membuat program pelayanan kesehatan bagi remaja yang namanya itu atau disingkat juga PKPR di Puskesmas, yang mana penyediaan layanan kesehatan ini dikhususkan untuk mengatasi permasalahan kesehatan reproduksi yang ada pada remaja. Nah, menurut kami apabila program ini atau intervensi dari program ini dilaksanakan dengan maksimal pada puskesmas di Kota Kupang, maka permasalahan responden usia remaja yang malu untuk memeriksakan diri ke dokter dapat berkurang, bahkan dapat juga diatasi. Nah, yang
kemajuan teknologi yang ada untuk mencari informasi dan edukasi kesehatan, sehingga nanti ketidaktahuan mengenai gejala-gejala ini dapat ditemukan jawabannya dengan pemanfaatan dari teknologi untuk mencari informasi kesehatan. Selanjutnya yang terakhir itu berkaitan dengan pembiayaan kesehatan, yang mana ada beberapa responden atau sekitar 7,6 responden itu menyatakan bahwa tidak punya biaya untuk mengunjungi atau memeriksa diri ke dokter. Jadi yang kami sarankan di sini, teman-teman mahasiswa dapat mengunjungi puskesmas sebagai pelayanan kesehatan dasar, karena di sana itu diberikan pelayanan gratis bagi mereka pemegang BPJS Kesehatan ataupun mereka yang memiliki Kartu Indonesia Sehat. Tapi teman-teman yang tidak punya juga jangan khawatir, teman-teman tetap bisa memeriksakan diri dengan membayarkan biaya yang relatif murah, yaitu sekitar 5.000 sampai 10.000 rupiah. Nah, ini yang terakhir itu adalah tahapan diseminasi atau penyebaran dari data hasil penelitian kami. Jadi kami telah sebarkan melalui media sosial, yaitu Instagram, yang nanti akan kami berikan linknya pada saat pengumpulan tugas ini. Jadi teman-teman, demikian hasil presentasi kami mengenai gambaran perilaku mahasiswa-mahasiswa Undana dalam mendeteksi penyakit menular seksual. Nah, untuk perhatian yang teman-teman berikan kepada kelompok kami, saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih.